Sobat pembaca, mari kita duduk sejenak dan bayangkan sebuah skenario besar yang sedang terjadi di halaman belakang rumah kita. Selama puluhan tahun, tetangga kita, Singapura dan Malaysia, hidup sangat nyaman karena mereka memegang kunci dari salah satu pintu masuk paling sibuk di dunia, yaitu Selat Malaka. Tapi sekarang, kenyamanan itu mulai terusik. Ada sebuah kegelisahan yang menyelimuti wilayah semenanjung, dan ini bukan soal politik biasa, melainkan soal urusan perut dan masa depan ekonomi mereka yang terancam oleh manuver Indonesia. Kalau kita merujuk pada laporan strategis dari S. Rajaratnam School of International Studies Singapura, para ahli di sana sebenarnya sudah mulai memberikan lampu kuning. Mereka melihat bahwa rencana Indonesia untuk mengoptimalkan jalur alternatif lewat ALKI 2 atau Alur Laut Kepulauan Indonesia 2 bukan sekedar mimpi di siang bolong. Bagi Singapura, ini adalah ancaman langsung terhadap status quo atau kondisi nyaman yang sudah mereka nikmati sejak zaman kolonial. Mengapa mereka begitu khawatir? Jawabannya sederhana, uang. Ekonomi Singapura itu jantungnya ada di jasa pelabuhan dan bunkering. Buat kamu yang asing dengan istilah bunkering, gampangnya itu adalah jasa pengisian bahan bakar buat kapal-kapal kargo raksasa. Bayangkan, ribuan kapal setiap tahunnya mengantri di Singapura cuma buat isi bensin dan servis. Menurut analisis dari RSIS Singapura, jika kapal-kapal itu mulai melirik jalur lain, maka pendapatan fantastis ini bisa menguap begitu saja. Inti dari pembahasan ini sebenarnya adalah soal volume kapal. Selama ini kapal-kapal tanker raksasa pembawa minyak dan barang dari Timur Tengah menuju Asia Timur, hampir semuanya harus lewat Selat Malaka. Namun, Selat Malaka itu punya batas maksimal. Dia mulai terlalu pedat, dan kedalamannya tidak sanggup lagi menampung kapal-kapal yang ukurannya makin tahun makin gemuk. RSIS Singapura mencatat bahwa ketika Indonesia mulai mempromosikan ALKI 2 yang melintasi Selat Makassar sebagai jalur alternatif yang lebih dalam dan lega, Singapura dan Malaysia sadar bahwa dominasi mereka sedang dipertaruhkan. Kita perlu melihat akar masalahnya secara jernih. Selama berabad-abad, kekayaan maritim di Asia Tenggara itu sangat tidak merata. Semuanya menumpuk di satu titik sempit bernama Selat Malaka. Monopoli alami ini bikin Singapura jadi negara super kaya. Namun laporan strategis RSIS Singapura menekankan bahwa dunia sekarang sedang mencari diversifikasi atau variasi jalur. Para pemilik kapal internasional mulai merasa bahwa bergantung hanya pada satu jalur yang sudah sesak itu beresiko tinggi. Indonesia melihat celah ini dan mulai membuka pintu lain yang selama ini terabaikan. Kegelisahan di semenanjung ini sangat masuk akal. Bayangkan kalau kamu punya satu-satunya warung di sebuah desa, lalu tiba-tiba ada tetangga yang membangun pusat perbelanjaan raksasa dengan parkiran luas dan akses jalan yang lebih mulus. Itulah posisi Singapura dan Malaysia saat ini terhadap proyek strategis Indonesia di ALKI 2 dan IKN. Mereka melihat bahwa konsentrasi kekayaan yang selama ini mereka kunci rapat-rapat, perlahan-lahan mulai bocor dan mengalir ke wilayah tengah Indonesia. Pakar dari RSIS Singapura menilai bahwa tantangan maritim regional ini akan mengubah wajah ekonomi Asia Tenggara secara permanen. Singapura tidak bisa lagi hanya duduk manis mengandalkan lokasi geografisnya. Mereka harus bersaing dengan visi besar Indonesia yang ingin memindahkan pusat logistik dunia ke jantung Nusantara. Inilah babak awal dari sebuah pergeseran kekuasaan ekonomi maritim, di mana kepanikan mulai muncul karena kunci yang selama ini mereka pegang ternyata mulai punya duplikat yang jauh lebih canggih dan efisien. Jadi, Sobat Pembaca, ketika kita mendengar kabar soal pembangunan IKN dan pengamanan jalur laut kita, ingatlah bahwa ada mata-mata cemas dari seberang lautan yang sedang memantau setiap gerak-gerik kita. Seperti yang ditulis dalam laporan RSIS Singapura, peta maritim dunia sedang digambar ulang, dan kali ini Indonesia yang memegang pensilnya. Strategi ini bukan soal permusuhan, tapi soal bagaimana Indonesia berhenti menjadi penonton dan mulai mengambil bagian dari kekayaan yang selama ini cuma lewat di depan mata. Sobat Pembaca, setelah kita membahas soal kegelisahan para tetangga, sekarang mari kita masuk ke inti pembahasannya. Apa sih yang sebenarnya dimaksud dengan kudeta maritim? Mendengar kata kudeta, mungkin pikiran kita langsung melayang ke drama politik atau perebutan kekuasaan yang menegangkan. Tapi dalam konteks laut kita, kudeta ini adalah sebuah langkah strategi ekonomi yang sangat jenius. Indonesia bukan sedang berniat menutup jalan atau bikin rusuh di laut, melainkan menawarkan jalan tol baru yang jauh lebih efisien buat industri logistik dunia. Mari kita lihat faktanya.
Kalau kita merujuk pada data dan standar dari International Maritime Organization, IMO, organisasi internasional yang mengurusi aturan main di laut, Selat Malaka itu sebenarnya sedang menghadapi masalah besar yang disebut kelemahan fisik. Masalah pertama adalah kepadatan. Menurut IMO, Selat Malaka adalah salah satu jalur pelayaran paling sibuk sekaligus paling sempit di dunia. Bayangkan saja, setiap tahun ada puluhan ribu kapal yang berdesak-desakan di sana. Kalau jalannya sudah sempit dan macet, risiko kecelakaan atau tabrakan jadi sangat tinggi. Tapi, masalah yang jauh lebih gawat sebenarnya adalah soal kedalaman. Berdasarkan catatan keselamatan navigasi dari IMO, Selat Malaka di beberapa titik kritis hanya memiliki kedalaman sekitar 25 meter. Buat kita mungkin itu sudah sangat dalam, tapi buat kapal-kapal kargo modern yang ukurannya raksasa, 25 meter itu ibarat kolam dangkal yang sangat berisiko. Nah, inilah yang menjadi akar masalahnya, batasan teknis yang disebut dengan draft kapal. Draft itu gampangnya adalah bagian bawah kapal yang tenggelam di dalam air. Zaman sekarang, perusahaan minyak dunia lebih suka pakai kapal jenis Ultra Large Crude Carriers atau ULCC. Ini adalah kapal tanker minyak super raksasa yang panjangnya bisa lebih dari 3 kali lapangan bola. Masalahnya, kapal ULCC ini kalau muatannya penuh, bagian bawahnya akan tenggelam sangat dalam. Jika mereka memaksakan diri lewat Selat Malaka yang dangkal itu, mereka berisiko tinggi menghantam dasar laut atau kandas. Kalau sampai kandas, ruginya bukan cuma soal uang triliunan, tapi juga bencana lingkungan yang mengerikan. Disinilah logika kudeta itu bermain. Indonesia tidak perlu melarang kapal lewat Selat Malaka. Kita cukup memanfaatkan kelemahan fisik jalur lama itu dengan menawarkan alternatif yang jauh lebih hebat, yaitu Selat Makassar, atau yang kita kenal sebagai jalur ALKI 2, Alur Laut Kepulauan Indonesia 2. Berbeda bumi dan langit dengan Selat Malaka, Selat Makassar ini punya keunggulan alami yang luar biasa, yaitu kedalaman yang mencapai ribuan meter. Di sini, kapal tanker sebesar apapun, seberat apapun, bisa lewat dengan santai tanpa perlu khawatir menyentuh dasar laut. Jadi strategi Indonesia adalah menyediakan jalan tol laut dalam yang tidak dimiliki oleh negara tetangga manapun di kawasan ini. Berdasarkan laporan keselamatan pelayaran dari IMO, keamanan dan efisiensi adalah dua hal yang paling dicari oleh pemilik kapal. Indonesia sedang memberikan pilihan yang logis. Daripada risiko kandas di jalur sempit dan dangkal, kenapa tidak lewat jalur kami yang dalam dan lega? Inilah yang disebut kudeta strategi. Kita mengambil alih perhatian dunia dengan memberikan solusi nyata atas masalah teknis yang dihadapi Selat Malaka. Jadi, sobat pembaca, kita harus bangga karena Indonesia mulai berani bermain cantik di panggung maritim internasional. Kita tidak perlu menutup pintu rumah orang lain. Kita cukup membangun pintu gerbang sendiri yang jauh lebih megah dan aman untuk dilewati kapal-kapal raksasa dunia. Dengan kedalaman ribuan meter di ALKI 2, Indonesia sebenarnya sedang memegang kunci masa depan distribusi energi global. Dunia pun pelan-pelan mulai sadar bahwa jalur masa depan itu bukan lagi di selat yang dangkal, melainkan di kedalaman laut Nusantara yang kita miliki. Begitulah cara kita melakukan kudeta tanpa senjata, tapi dengan strategi laut yang sangat perkasa. Sobat pembaca, setelah kita membedah betapa dalam dan strategisnya Selat Makassar dibandingkan Selat Malaka, muncul satu pertanyaan penting. Siapa yang akan mengelola dan memantau lalu lintas raksasa itu? Disinilah peran vital Ibu Kota Nusantara atau IKN. Jangan salah paham ya, IKN itu bukan sekedar pindah kantor pemerintahan atau biar Jakarta tidak macet lagi. Berdasarkan dokumen resmi Bappenas yang berjudul Visi IKN sebagai Super Hub Ekonomi, kota ini dirancang menjadi pusat komando maritim yang baru. Mari kita bahas lokasinya. Kalau kita lihat peta, posisi IKN di Penajam Pasir Utara itu bukan hasil undian atau sekedar cari tanah yang luas. Menurut otorita IKN, pemilihan lokasi ini adalah langkah strategi tingkat tinggi untuk mengunci pengawasan dan memberikan pelayanan di sepanjang Selat Makassar. Ibarat kita punya jalan tol baru yang sangat sibuk, ALKI 2, IKN adalah menawar pengawas sekaligus pusat layanannya yang berdiri tepat di pinggir jalan tol tersebut.
Inti pembahasannya adalah transformasi IKN menjadi sebuah super hub ekonomi. Selama ini, kalau bicara soal logistik dan pusat bisnis di Asia Tenggara, pikiran kita pasti langsung ke Singapura. Tapi dokumen Bappenas menjelaskan bahwa IKN punya misi besar untuk menarik aktivitas logistik tersebut agar menjauh dari Singapura dan Jakarta, lalu bergerak menuju titik tengah Indonesia. Jadi, kapal-kapal internasional yang lewat di Alki 2 nantinya tidak cuma numpang lewat. IKN akan menjadi magnet agar mereka berhenti, mendapatkan layanan navigasi, hingga mengurus urusan administrasi bisnis di sana. Kenapa hal ini baru dilakukan sekarang? Nah, disinilah kita bicara soal akar masalahnya, yaitu ketimpangan ekonomi yang selama ini sangat Jawa-sentris. Selama puluhan tahun, hampir semua pusat pertumbuhan ekonomi menumpuk di Pulau Jawa. Akibatnya, potensi luar biasa yang dimiliki wilayah tengah dan timur Indonesia, termasuk Selat Makassar, jadi terabaikan. Lewat pembangunan IKN, pemerintah ingin mengubah pola pikir dari Jawa-sentris menjadi Indonesia-sentris. Sesuai penjelasan dari otorita IKN, kota ini akan berfungsi sebagai mesin penggerak ekonomi baru yang menyeimbangkan kemakmuran. Dengan adanya pusat komando di Kalimantan, layanan maritim dan bisnis tidak perlu lagi dikendalikan dari jarak jauh, Jakarta. Segala keputusan strategis bisa diambil langsung dari jantung jalurnya. Ini adalah cara kita mengambil kembali potensi ekonomi yang selama ini bocor ke negara tetangga karena ketiadaan fasilitas pusat di wilayah tengah Nusantara. Dampaknya ke depan akan luar biasa. Bayangkan sebuah kota masa depan yang didukung teknologi canggih, memantau setiap kapal tanker raksasa yang melintas di Selat Makassar, dan menyediakan segala kebutuhan industri global. IKN bukan hanya menjadi benteng pertahanan negara secara fisik, tapi menjadi benteng kekuatan ekonomi kita. Jadi, Sobat Pembaca, jangan lagi melihat IKN cuma sebagai proyek pemindahan ibu kota biasa. Lewat kacamata Bappenas dan otorita IKN, kita bisa melihat bahwa IKN adalah strategi besar untuk memastikan Indonesia benar-benar berdaulat atas kekayaan maritimnya. Kita sedang membangun sebuah mercuan baru di tengah kepulauan, sebuah pusat komando yang akan memastikan bahwa setiap tetes potensi ekonomi yang lewat di laut kita benar-benar memberikan manfaat buat rakyat Indonesia. Masa depan ekonomi kita kini punya alamat baru dan itu ada di jantung Alki 2. Menarik sekali bukan? Kita sedang menyaksikan sejarah baru sedang dibangun. Halo Sobat Pembaca, kita lanjut lagi ya pembahasannya. Kalau sebelumnya kita sudah bicara soal jalan tol laut yang dalam dan pusat komando di IKN, sekarang saatnya kita bongkar senjata rahasia yang bakal bikin strategi Indonesia ini benar-benar ditakuti sekaligus disegani. Senjata ini bukan peluru, tapi bahan bakar. Lebih tepatnya, inovasi pengisian bahan bakar gas atau LNG bunkering di Kalimantan Timur. Mari kita bicara jujur, selama bertahun-tahun Indonesia ini punya masalah yang cukup bikin nyesek. Kita punya laut yang luas, tapi kapal-kapal kita sendiri kalau mau isi bahan bakar malah harus mampir ke Singapura. Kenapa? Ya karena di sana fasilitasnya lengkap dan harganya bersaing. Ibaratnya kita punya halaman luas yang dilewati banyak mobil, tapi SPBU-nya malah ada di rumah tetangga. Akhirnya, uang triliunan rupiah tiap tahunnya cuma numpang lewat dan masuk ke kantong orang lain. Nah, berdasarkan laporan tahunan PT Badak NGL, raksasa gas kita di Bontang sekarang sudah tidak mau tinggal diam. Mereka melakukan langkah konkret dengan bertransformasi menjadi pusat layanan bahan bakar kapal dunia. Bontang bukan lagi sekedar tempat mengolah gas untuk dikirim ke luar negeri, tapi mulai membuka warung raksasa buat kapal-kapal internasional yang lewat di jalur ALKI 2. Inilah yang kita sebut sebagai LNG bunkering. Gampangnya, ini adalah SPBU raksasa untuk kapal-kapal kargo masa depan yang lebih ramah lingkungan karena menggunakan gas alam cair atau LNG. Kenapa ini disebut senjata baru? Inti pembahasannya adalah soal daya tarik ekonomi. Sesuai dengan data dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Indonesia sedang berusaha keras membangun infrastruktur ini agar harganya kompetitif. Bayangkan saja, kalau sebuah kapal tanker raksasa lewat di Selat Makassar dan melihat ada SPBU yang fasilitasnya oke, pelayanannya cepat, dan harganya lebih murah dari Singapura, buat apa mereka repot-repot belok jauh dan mengantri di Selat Malaka? Insentif atau alasan mereka untuk singgah di pelabuhan negara tetangga akan menurun drastis.
Akar masalah dari ketertinggalan kita selama ini sebenarnya adalah kurangnya infrastruktur layanan maritim. Kita punya jalurnya, kita punya gasnya, tapi selama ini kita tidak punya dispenser atau tempat pengisiannya. Akibatnya, kapal-kapal internasional, bahkan kapal milik perusahaan Indonesia sendiri, terpaksa menyumbang devisa ke negara tetangga. Kementerian ESDM menekankan bahwa pembangunan fasilitas di Kaltim ini adalah jawaban untuk menutup kebocoran ekonomi tersebut. Kita ingin memindahkan pusat transaksi bahan bakar dunia dari Selat Malaka ke Selat Makassar. Strategi ini sangat cerdas karena dunia pelayaran internasional saat ini sedang berbondong-bondong beralih ke bahan bakar hijau. Dengan memanfaatkan pasokan gas alam kita yang melimpah di Kalimantan, Indonesia punya keunggulan alami yang sulit ditandingi. Laporan tahunan PT Badak NGL menunjukkan bahwa kesiapan infrastruktur kita di Bontang sudah sangat matang untuk melayani pasar global. Jadi, Sobat Pembaca, inovasi LNG bunkering ini adalah pelengkap yang sempurna. IKN jadi pusat otaknya, ALKI 2 jadi jalurnya, dan fasilitas di Bontang jadi energi penggeraknya. Indonesia sedang tidak main-main. Kita sedang membangun ekosistem maritim yang lengkap supaya kapal-kapal dunia betah berada di perairan kita. Dengan adanya senjata baru ini, Indonesia pelan-pelan akan mengambil alih kendali ekonomi maritim yang selama ini terpusat di Semenanjung. Masa depan di mana Indonesia jadi pusat energi pelayaran dunia bukan lagi sekedar mimpi, tapi sudah mulai dibangun satu demi satu lewat langkah nyata di tanah Kalimantan. Seru banget kan melihat negara kita mulai set-set ambil peluang? Bersiaplah, karena sebentar lagi pusat perhatian ekonomi dunia akan benar-benar bergeser ke sini. Sobat Pembaca, setelah kita bicara soal laut yang dalam dan urusan isi bensin kapal, sekarang kita masuk ke topik yang paling bikin para pemilik kapal di seluruh dunia sering susah tidur. Keamanan. Bayangkan, kamu punya kapal raksasa seharga triliunan rupiah yang membawa barang berharga. Hal pertama yang kamu cemaskan pasti bukan cuma soal cepat sampai, tapi apakah kapal itu bakal sampai dengan selamat tanpa gangguan perompak atau kecelakaan? Nah, disinilah Indonesia mengeluarkan strategi Jitu-nya. Di dunia pelayaran internasional, keamanan itu adalah komoditas mahal. Indonesia sedang berusaha keras meyakinkan dunia bahwa jalur ALKI 2 atau Alur Laut Kepulauan Indonesia 2 jauh lebih aman daripada Selat Malaka yang selama ini dikenal rawan perompakan dan kecelakaan. Gampangnya begini, menurut Kementerian Pertahanan RI melalui konsep Smart Defense IKN, kita tidak lagi hanya mengandalkan patroli kapal perang biasa yang mondar-mandir. Kita sedang membangun sistem pertahanan pintar atau Smart Defense. IKN Nusantara yang lokasinya sangat strategis itu akan menjadi otak atau pusat pertahanan maritim kita. Di sepanjang Selat Makassar dan sekitar IKN, pemerintah sedang memasang jaringan sensor canggih, radar jangkauan jauh, hingga pengawasan satelit yang siaga 24 jam. Kenapa ini jadi nilai jual yang kuat? Mari kita lihat akar masalah di Selat Malaka. Berdasarkan data keamanan maritim yang sering menjadi kajian Kementerian Pertahanan RI, Selat Malaka itu jalurnya sangat sempit dan padat. Karena sempit, kapal-kapal terpaksa berjalan pelan, dan disitulah mereka jadi sasaran empuk perompak. Selain itu, resiko tabrakan antar kapal sangat tinggi karena saking penuhnya jalur itu. Resiko geopolitik di sana juga besar. Kalau ada ketegangan sedikit saja, jalur sempit itu bisa langsung macet total. Indonesia menawarkan solusi melalui ALKI 2 yang jalurnya jauh lebih terbuka dan lega. Dengan laut yang luas, kapal-kapal raksasa punya ruang gerak yang bebas, sehingga resiko kecelakaan sangat kecil. Ditambah lagi dengan adanya pangkalan militer modern yang terintegrasi dengan IKN, Indonesia bisa memberikan respon yang sangat cepat jika ada gangguan keamanan. Intinya, kita menawarkan jaminan keamanan sebagai bonus utama bagi siapapun yang lewat jalur kita. Inti pembahasannya adalah soal kepercayaan dunia. Kementerian Pertahanan RI menegaskan bahwa pembangunan kekuatan militer di Kalimantan Timur bukan untuk gagah-gagahan, tapi untuk melindungi arus barang global. Jika dunia melihat bahwa lewat Selat Makassar itu aman, tenang, dan dijaga oleh teknologi canggih, maka para pemilik kapal tidak akan ragu lagi untuk pindah jalur.
Rasa aman ini dampaknya kemana-mana loh. Kalau jalur aman, biaya asuransi kapal bisa lebih murah. Kalau biaya asuransi murah, biaya logistik juga turun. Jadi jaminan keamanan yang ditawarkan Indonesia ini sebenarnya adalah cara kita membantu dunia menghemat biaya sambil memastikan barang mereka sampai dengan selamat. Jadi Sobat Pembaca, lewat strategi Smart Defense ini, Indonesia sedang menunjukkan kelasnya sebagai penjaga navigasi dunia. Kita tidak cuma punya laut yang luas, tapi kita punya sistem pintar untuk menjaganya. IKN Nusantara berdiri sebagai benteng sekaligus pengawas yang memastikan bahwa jalur ALKI 2 adalah pilihan paling masuk akal bagi masa depan pelayaran global. Indonesia sedang bertransformasi dari sekedar pemilik wilayah menjadi penjamin keselamatan bagi kekayaan yang melintas laut kita. Keren banget kan? Kita sedang membangun masa depan di mana bendera merah putih menjadi simbol keamanan bagi pelaut dari seluruh penjuru dunia. Sobat Pembaca, ingat tidak, di babak awal kita sempat membahas soal Singapura dan Malaysia yang merasa gerah dan khawatir dengan rencana maritim Indonesia. Nah, disinilah ada sebuah plot twist atau kejutan yang sangat menarik dalam urusan diplomasi ekonomi kita. Ternyata, pepatah lama kalau kamu tidak bisa mengalahkan mereka, maka bergabunglah dengan mereka, benar-benar terjadi di sini. Kepanikan yang awalnya menyelimuti negara tetangga sekarang mulai berubah wujud menjadi antusiasme untuk menanam modal. Alih-alih terus merasa terancam, Singapura dan Malaysia justru mulai berebut untuk masuk sebagai investor di Ibu Kota Nusantara atau IKN. Mengapa bisa begitu? Karena mereka sadar bahwa melawan arus sejarah dan pergeseran jalur dunia itu sia-sia. Jauh lebih menguntungkan buat mereka untuk ikut memiliki saham dalam pusat pertumbuhan baru Indonesia daripada cuma jadi penonton yang ditinggalkan. Mari kita lihat datanya agar tidak disangka cuma isapan jempol. Berdasarkan data dari Kementerian Investasi atau BKPM, Badan Koordinasi Penanaman Modal, realisasi minat investasi asing di IKN menunjukkan pergerakan yang sangat nyata dari arah semenanjung. Singapura misalnya, melalui entitas investasi raksasa mereka seperti Temasek, mulai menunjukkan ketertarikan besar. Mereka tidak mau kehilangan momen. Jika nantinya jalur ALKI 2 benar-benar menjadi primadona baru dunia, Singapura ingin memastikan bahwa perusahaan-perusahaan mereka sudah punya kaki di IKN untuk mengelola berbagai sektor, dari teknologi kota pintar hingga energi hijau. Begitu juga dengan saudara tua kita Malaysia. Menurut laporan dari Kementerian Investasi atau BKPM, perusahaan-perusahaan Malaysia sangat bernafsu untuk ikut serta dalam pembangunan infrastruktur dan properti di IKN. Mereka melihat IKN sebagai proyek raksasa yang bakal jadi pusat gravitasi baru di Asia Tenggara. Daripada hanya meratapi kemungkinan Selat Malaka yang semakin sepi, pengusaha Malaysia memilih untuk menjemput bola dengan ikut membangun gedung-gedung dan fasilitas di Kalimantan. Inti pembahasannya adalah soal strategi cari aman yang cerdas. Negara tetangga kita ini sangat lihai membaca peluang. Mereka menyadari bahwa IKN bukan cuma soal pindah kantor presiden, tapi soal perpindahan pusat perputaran uang. Dengan berinvestasi di IKN, sebenarnya mereka sedang mengamankan masa depan ekonomi mereka sendiri. Jadi kalau nanti arus logistik dunia benar-benar bergeser ke Selat Makassar, mereka tetap untung karena sudah punya aset dan bisnis di jantung jalur tersebut. Akar masalah dari perubahan sikap ini adalah realitas ekonomi yang memaksa semua pihak untuk beradaptasi. Dalam dunia bisnis global, siapa yang telat beradaptasi, dia yang akan mati. Kementerian Investasi atau BKPM mencatat bahwa investor asing, termasuk dari Singapura dan Malaysia, sangat rasional. Mereka tahu bahwa jika tidak ikut membangun IKN sekarang, mereka akan tertinggal dalam peta logistik masa depan. Mereka tidak mau jadi pihak yang hanya melihat kesuksesan Indonesia dari seberang lautan tanpa mendapatkan bagian apa-apa. Strategi diplomasi ekonomi Indonesia ini tergolong sangat cantik dan elegan. Kita tidak perlu membalas kegelisahan mereka dengan kata-kata pedas. Kita cukup menunjukkan bahwa IKN adalah masa depan yang sangat menjanjikan, sampai akhirnya mereka sendiri yang datang membawa modal. Jadi Sobat Pembaca, fenomena ini menunjukkan bahwa IKN punya daya tawar yang sangat tinggi di mata internasional. Lewat data yang dirilis BKPM, kita bisa melihat bahwa Indonesia sukses mengubah tensi persaingan menjadi kolaborasi yang saling menguntungkan. Singapura dan Malaysia kini bukan lagi sekedar pesaing yang cemas, melainkan mitra yang ikut bertaruh pada kesuksesan Nusantara.
Ini adalah bukti bahwa ketika Indonesia bergerak maju dengan visi yang jelas, dunia, bahkan tetangga terdekat kita sekalipun, pasti akan ikut merapat. Menarik ya, melihat bagaimana duit bisa mengubah kepanikan menjadi jabat tangan investasi. Sobat pembaca, sampailah kita di penghujung pembahasan yang sangat seru ini. Setelah kita berkeliling membedah taktik kudeta maritim, melihat kecanggihan smart defense di IKN, hingga mengintip dompet investor Singapura dan Malaysia, sekarang saatnya kita tarik kesimpulan besarnya. Pertanyaannya, mau dibawa kemana semua modal dan strategi ini? Jawabannya ada pada satu visi besar, Indonesia sebagai pemegang kendali arus kekayaan global. Mari kita bicara jujur. Selama berabad-abad, posisi geografis Indonesia yang hebat ini seringkali hanya menjadi panggung bagi orang lain. Kita punya laut yang luas, tapi yang kaya justru negara tetangga yang punya pelabuhan lebih efisien. Kita punya selat yang sibuk, tapi kita cuma jadi penonton saat kapal-kapal raksasa membawa barang bernilai triliunan rupiah lewat di depan mata. Namun, sesuai dengan dokumen Visi Indonesia Emas 2045 yang dirilis oleh Sekretariat Negara RI, era cuma jadi penonton itu sudah resmi berakhir. Sesuai peta jalan dari Sekretariat Negara RI, Indonesia sedang bertransformasi menjadi pengatur lalu lintas kekayaan dunia. Kita tidak lagi hanya menjaga wilayah, tapi kita mulai menyediakan layanan yang bikin dunia bergantung pada kita. Disinilah ALKI 2 dan IKN masuk sebagai dua pilar utama. Bayangkan IKN sebagai otak atau pusat kendali yang modern, dan ALKI 2 sebagai urat nadi atau jalan tol lautnya. Dua hal ini adalah penentu wajah ekonomi Indonesia di tahun 2045 nanti. Kalau duet pilar ini sukses, Indonesia bukan lagi sekedar negara berkembang, tapi raksasa ekonomi yang duduk sejajar dengan negara-negara besar lainnya. Inti dari semua bahasan kita ini adalah tentang kembalinya kedaulatan maritim. Ingat ya sobat, pergeseran poros maritim dari Selat Malaka ke Selat Makassar ini bukan tentang permusuhan atau ingin menjatuhkan tetangga. Ini murni soal Indonesia yang sedang bangun tidur dan mengambil kembali haknya sebagai negara kepulauan terbesar. Kita hanya menawarkan jalur yang lebih masuk akal, lebih dalam, dan lebih aman bagi dunia. Ini adalah cara kita berdaulat secara ekonomi, memastikan bahwa setiap kapal yang lewat di laut kita memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan rakyat, bukan cuma lewat meninggalkan ombak. Namun, ada satu catatan penting yang menjadi akar masalah dan tantangan terbesar kita: konsistensi. Dalam dokumen Visi Indonesia Emas 2045 ditegaskan bahwa mimpi besar ini butuh napas panjang. Kita tidak boleh anget-anget tai ayam. Infrastruktur pelabuhan, layanan pengisian bahan bakar gas di Bontang, hingga sistem keamanan pintar di IKN harus benar-benar siap bersaing secara global. Syaratnya cuma satu, kebijakan nasional kita harus konsisten. Siapapun pemimpinnya nanti, rencana besar ini tidak boleh berhenti di tengah jalan atau berubah haluan. Dunia sedang memantau kita. Jika kita mencela-mencela, kepercayaan mereka untuk pindah ke jalur ALKI 2 bisa hilang. Sebagai penutup, perjalanan menuju tahun 2045 memang masih panjang, tapi fondasinya sudah kita lihat mulai dibangun hari ini. Indonesia sedang bergerak dari pinggiran menuju pusat panggung dunia. Kita punya jalurnya, kita punya teknologinya, dan sekarang kita punya modal investasinya. Jadi sobat pembaca, jangan lagi merasa rendah diri dengan posisi negara kita. Lewat panduan Visi Indonesia Emas 2045, kita bisa melihat dengan jelas bahwa masa depan maritim dunia itu ada di tangan Indonesia. Kita bukan lagi bangsa yang sekedar menunggu nasib di pinggir selat yang dangkal, melainkan bangsa yang memimpin di kedalaman Samudra Nusantara. Mari kita kawal terus proses ini, karena tahun 2045 bukan cuma soal angka, tapi soal pembuktian bahwa Indonesia adalah sang pemegang kendali arus global yang sesungguhnya. Merdeka maritim kita!